sebab-sebab tayamum itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah faqdul ma, tidak adanya air. Tadi itu hukum-hukum tayamum, wajib ya, kemudian mubah, kemudian makruh dan kemudian haram. Ini adalah sebab-sebab tayamum. Awalan faqdul ma, yaitu tidak adanya persediaan air. Hissan li faqdihi syar'an. Okey. Al-faqdul hissi bi an la yajidil ma bil kulliyah ba'da al-bahthi anhu. Tidak ada air, ini menurut dugaan. Ya. Tidak adanya air menurut dugaan itu ada. Kapan? Bi an la yajidil ma bil kulliyah ba'da al-bahthi anhu. Yaitu ketika kita sudah mencari air namun tidak kita dapati di tempat tersebut. Berarti dugaan kita di tempat ini tidak ada air. Yang kedua, al-faqdu syar'i. Ya, yaitu tidak adanya air dari segi syariat. Kapan? Wajadal ma walakin yahtad ilaihi la'atashi hayawanin muhtaram. Tidak adanya air maksudnya di sini adalah air tetap ada namun persediaan air untuk kebutuhan minum manusia atau hewan peliharaan. Ya, maka ini boleh untuk tayamum. Air ada, tapi kita melihara kambing 5. Ya, kemudian di rumah kita keluarga ada 5 orang, air cuma 1 galon. Tak memungkinkan untuk kita pakai berwudu. Otomatis kita lebih mengutamakan untuk diri kita dan hewan yang kita pelihara. Maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Okey? Yang kedua, awwajadahu yuba' bi akthar min thamanil mithil. Ada air tapi dijual dengan harga di atas rata-rata, dengan harga yang mahal. Misalkan 1 galon 50.000. Karena air sangat langka. Ya, 1 galon 50.000 harganya. Bagaimana? Sementara uang di rumah cuma 100.000. Mana nak bayar spidi? Ya, mana nak belanja buat sarapan? Tak cukup. Mau beli air, otomatis semua tunggaan tak bisa dibayar. Maka di sini kita dianjurkan untuk tayamum. Kemudian yang ketiga, aw wajadahu wa kana bainahu wa bainal ma' mani' kasabu'in. Air ada, tapi untuk mendapatkan air kita harus melewati tempat-tempat yang dihuni oleh binatang buas. Contoh itu hidup di dekat hutan. Tidak ada di desa itu air. Mau tidak mau kita ambil di desa sebelah. Tapi melewati desa sebelah harus melewati tempat berkumpulnya binatang buas. Dan ini bisa mengancam nyawa. Tidak wajib untuk berwudu dengan air, maka dia diperbolehkan tayamum. Aw wajadahu walakin khafal marad man isti'malihi. Ada air akan tetapi khawatir apabila menggunakan air maka beresiko terhadap kesehatan kita. Orang ini boleh untuk tayamum. Itu yang dikecualikan alasan oleh syariat tidak adanya air. Oke? Itu syarat yang pertama. Sebab tayamum yang pertama tidak adanya air. Tidak ada air itu diperinci menjadi 2. Tidak ada menurut dugaan kita, tidak ada menurut syariat. Dari segi syar'i. Itu sudah saya jelaskan ya. Yang kedua adalah al-marad, yaitu sakit. Sakit. Wa ahkamut tayammum halal marad thalatha. Dan hukum tayamum bagi orang sakit ada 3. Yang pertama, wajib bagi orang sakit bertayamum apabila ia dikhawatirkan ketika bersentuhan dengan air maka memperberat atau beresiko terhadap penyakitnya, maka hukumnya wajib. Kalau dia maksa menggunakan air, berarti secara tidak langsung dia merugikan kesehatan, maka hukumnya haram. Ya. Kemudian yang kedua, orang sakit bertayamum hukumnya mubah, boleh. Kapan?
idza kana yakhaf mahdhurat tayammum wa huwa ziyadatul marad au bud'us shifa au hudutsu syai'in fahish fi 'udwin zahir au faqdu manfaati 'udwin. Mubah bagi orang sakit apabila ketika dia menggunakan air maka sembuhnya semakin lama. Contoh orang misalkan sakit kulit. Orang kok sakit kulit sebagian tidak boleh terkena air. Maka dia mubah tayamum. Boleh. Kenapa? Kalau dia menggunakan air bisa membuat lama penyakitnya, semakin lama sakitnya dan memperlambat sembuh. Yang ketiga, hukumnya adalah haram bagi orang sakit apabila dia itu bertayamum. Apa? Apabila sakitnya ringan tapi dia tayamum, sakit gigi tayamum. Sakit gigi tayamum. Bilang tak pernah mandi. Sakit gigi dia minta tayamum. Tak bisa, tak ada kaitannya. Nak tahu dia sakit mata, tayamum, tambah parah. Sakit yang ringan, yang tidak berdampak bagi kesehatan apabila menggunakan air, ternyata dia tayamum, maka hukumnya haram. Ada sebuah pertanyaan. Seseorang sedang sakit, akan tetapi dia ragu, apakah air ini bisa membahayakan atau tidak? Fahal yajuzu lahu tayammum? Apakah dia boleh tayamum? Seperti apa orang demam? Ada sebagian orang demam memang tidak bisa kena air, tambah menggigil dia. Dan terkadang ketika terdengar azan, dia memaksakan diri untuk berwudu. Karena itu tadi cintanya kepada ibadah. Padahal dia mandi tidak bisa. Tapi kalau untuk berwudu dia paksakan. Bagaimana hukumnya? Maka yajuzu lahu tayammum. Boleh dia bertayamum. Boleh bertayamum. Kenapa? Karena ini adalah merupakan salah satu pilihan agar dia itu bisa beribadah. Kalau dia tidak tayamum, khawatir nanti dia itu bisa menunda atau tidak mau beribadah. Yang ketiga, al-ihtiyat ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, yaitu tayamum apabila persediaan air ini adalah untuk kebutuhan manusia atau bagi binatang-binatang yang dimuliakan di dalam syariat Islam. Apa saja? Yaitu ada 6. 6 ini adalah yang tidak bisa dikategorikan makhluk-makhluk Allah dimuliakan di dalam agama. Dan apabila persediaan air sangat sedikit, sementara 6 golongan ini ada, sekalipun dia haus, maka syariat tidak menganjurkan untuk diberikan kepada mereka, akan tetapi digunakan untuk kita mengambil air wudu. Siapa? Yang pertama, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ingat, di dunia disengsarakan oleh Allah, apalagi di akhirat. Tarikus sholah juhudan aw kassalan. Dia meninggalkan sholat karena apa? Karena malas. Seandainya air sisa sedikit, ada orang yang tidak pernah sholat mau minum, tapi kita mau wudu, mana didahulukan? Wudu, jangan kasih dia minum. Kenapa? Karena lebih afdol air ini digunakan untuk orang yang daripada digunakan minum bagi orang yang tidak sholat. Ini hukuman daripada Allah baginya. Jelas? Yang kedua adalah az-zanil muhsan, yaitu orang yang sudah menikah akan tetapi dia berzinah. Misalkan ada tetangga kita udah menikah tapi dia suka zina.
air sisa sedikit, dia datang kepada kita, minta bagi buat air minum, sementara kita mau pakai buat solat, tidak usah dikasih. Yang ketiga, al-kafir al-harbi, alladhi la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin, yaitu orang kafir yang memerangi orang muslim, yaitu mereka la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin, yaitu mereka yang tidak ada ikatan perjanjian dengan orang muslim, dan juga mereka yang tidak bisa melindungi hak-hak muslim. Kemudian yang keempat adalah murtad, orang yang keluar dari agama Islam, baik yang ditunjukkan dengan perkataan atau yang ditampakkan dengan perlakuan. Murtad karena omongan, murtad karena perilaku, itu ada. Ya. Yang kelima, al-kalbul akur, yaitu anjing liar. Anjing liar. Yang keenam adalah al-khinzir, li'annahu aswa halan minal kalbi. Yang terakhir adalah babi, karena babi ini adalah binatang yang lebih hina daripada anjing. Jadi keenam ini adalah makhluk yang tidak dimuliakan di dalam agama Islam. Apabila dalam satu kondisi air sedikit digunakan untuk wudu, sementara mereka membutuhkan, maka diutamakan untuk wudu daripada harus memberikan kepada mereka, karena mereka adalah termasuk makhluk-makhluk yang tidak dimuliakan oleh Allah. Jelas?